Jadi ini sungguh menarik. Ini juga salah satu bukti diplomasi pemerintah Indonesia untuk memajukan produk Indonesia di Arab Saudi. Jadi kita juga dengan Sarawak bukan hanya produk Indonesia yang ada, tapi yang belum masuk ke Sarawak juga kita negosiasikan. Biaya listing itu juga kita negosiasikan untuk diberikan special rate. Jadi ini salah satu bukti pemerintah hadir untuk memperjuangkan produk-produk Indonesia atau perusahaan lebih banyak hadir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Asma Family. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Asma berada di KJRI Jeddah. Ini ada undangan promosi Asyam. Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma Family tambah berkembang. Nah sahabat, ikutin terus video ini sampai selesai. Perdagangan Indonesia di Arab Saudi di dua supermarket, di dua pusat perbelanjaan, satu superstore, satu hypermarket. Yang hari ini tanggal 4 Agustus ini akan kita terlibat dalam ASEAN Festival. Jadi tidak hanya Indonesia yang berpartisipasi, ada 4 negara ASEAN lainnya, yaitu Filipina, Thailand, dan Malaysia. Bersama Indonesia, kita bekerja sama dengan Lulu di seluruh Saudi. Tidak hanya di Jeddah, tapi juga di seluruh Saudi, di Riyadh, di mana-mana ya. Mulai hari ini itu menyelenggarakan festival produk-produk ASEAN. Detailnya mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Pada tanggal 4 Agustus ini akan inaugurasinya, pembukaannya. Kita diundang Pak Konjen dan rekan-rekan Konjen yang lain dari negara ASEAN yang tadi saya sebutkan akan menghadiri pembukaan ini. Jumlah produk dan detail produk nanti mungkin bisa kita lihat di lapangan. Cuma kita sudah bisa katakan sekitar 40, kurang lebih 40 produk variabel 40 produk Indonesia yang ada di Lulu. Kemudian promosi yang kedua itu kita selenggarakan di Sarawak Superstore. Kalau Lulu ini hypermarket, jadi mungkin Bapak Ibu bisa membedakan antara hypermarket, supermarket, ada superstore. Kalau supermarket itu yang jual produk-produk makanan. Kalau hypermarket ini lebih dari sekedar produk makanan. Di sana bisa kita temui sepatu, bisa kita temui elektronik, segala macam. Jadi memang lebih besar market kita di Lulu. Nah yang kedua kita selenggarakan di Superstore Sarawak. Nah Superstore Sarawak ini sudah kita selenggarakan sejak tanggal 29 Juli kemarin. Karena memang kita pilih waktu-waktu orang mulai berbelanja, spendingnya besar, mulai di akhir bulan sampai di awal bulan. Nah, jadi kita selenggarakan jaga jarak ini karena ada informasi mereka pernah didenda jika terjadi kerumunan dan ada laporan yang masuk ke pemerintah Saudi. Ketika laporan ini ditindaklanjuti maka pihak supermarketnya akan didenda. Nah, kita tidak berharap ketika penyelenggaraan promosi Indonesia, produk Indonesia di dua supermarket ini ada hal-hal seperti itu terjadi. Jadi ini juga tidak bagus impact-nya kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Mungkin itu sementara dari kami. Kita jam 10 sudah harus ke lokasi ya. Kami persilakan untuk selanjutnya Pak Edwin dulu atau Pak Rifai. Pak mungkin sebelumnya dulu ya, silakan. Pak, ya. Mungkin sebelumnya karena kemarin sempat saya lihat di radio Reza FM, apakah memang acara kegiatan ini ada kaitannya dengan HUT RI? Ya betul. Saya tadi kita memanfaatkan momentum Agustus ini. Salah satunya dalam bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan ini yang ke-76. Jadi nuansanya kalau kita lihat di Sarawak itu nuansanya merah putih. YouTube saya Sahabat Salam dan saya dari Kota Taif. Terima kasih. Hah? 345.000. Itu orang semua ya? Lanjut Ibu. Terus Asma Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma binti Sorohin. Nama channel saya Asma Family.
jumlah subscriber 8.500. Saya hanya akan menjelaskan hal teknis terkait acara khususnya hari ini. Nanti Pak Rifai akan sampaikan untuk teknis acara besok di Sarawak. Nah, untuk di Lulu, kemarin kita sudah ketemu dengan pihak penyelenggara di sana. Nanti mereka meminta agar nanti buat teman-teman nanti selama peliputan, nanti kan ada acara opening ceremony, upacara pembukaan. Nanti itu diharapkan itu akan ada pengamanan dari pihak Lulu untuk para undangan VIP, yaitu ada para konjen. Nanti akan ada paling tidak 4 sampai dengan 5 konjen. Itu selama prosesi upacara pembukaan mereka akan dikawal oleh para security di sana. Nah, nanti mungkin teman-teman kita akan ke sana lebih awal jam 10, tiba jam setengah 11. Jadi kita ada waktu setengah jam untuk cek lokasi sekaligus melihat rute perjalanan dari konjen dari awal masuk sampai dengan mereka selesai. Nanti mungkin teman-teman bisa menentukan angle-angle yang terbaik buat syuting di sana nanti. Karena nggak bisa terlalu dekat dengan para konjen. Nah, namun setelah acara selesai dipersilakan untuk misalkan mau wawancara dengan para konjen kita, atau mau sedang wawancara dengan pihak dulu atau para pengunjung aja itu silahkan. Nah, tapi sama acara prosesi diharapkan untuk menjaga jarak demi dengan alasan keamanan. Nah, kemudian untuk Lulu ini kan acaranya menyambut ASEAN Day tanggal 4 Agustus. Tanggal 8 Agustus. Nah, ini saya hanya mengusulkan nih kalau memang kira-kira memungkinkan sih mengenai apa sih ASEAN itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat di websitenya ASEAN. Seperti itu, asean.org. Nah, itu ada banyak info yang bisa kita lihat mengenai ASEAN. Dan juga beberapa kita ceritakan di situ. Kalau kira-kira ada informasi yang menarik buat dimasukkan ke dalam konten, silakan. Atau juga mungkin mereka juga punya konten YouTube. Nah, Pak Sahu tolong digeser Pak, yang YouTube-nya Pak. Nah, ini YouTube-nya ASEAN Sekretariat. Ini adalah institusi non-profit. Jadi saya pikir mereka nggak masalah kalau kita buat videonya. Nah, itu ada banyak video-video mengenai latar belakang ASEAN, apa sih tugas ASEAN, apa sih negara ASEAN, di mana negara dengan masyarakat terbanyak segala macam itu ada semua gitu. Nanti itu kalau mau dimasukin sebagai penambah konten mengenai ASEAN, silakan saja di 2 sumber ini. Nah, ini sumber resmi dari ASEAN sendiri, yaitu tadi asean.org, websitenya ASEAN sendiri. Itu ada banyak mengenai apa sih, kapan didirikannya, anggotanya siapa aja. Nah, kemudian ini juga dengan video tadi juga bisa kita ambil beberapa kontennya. Untuk yang acara kali ini Pak, mungkin karena ini ada ASEAN, ada dari dari konjen dari negara luar juga ya. Iya. Nah, mungkin untuk yang dari negara luar nanti kita hanya mewakilkan 1 orang untuk mewawancara, kita merekam aja. Silakan. Nah, nanti kita pasrahkan ke sahabat salam yang bisa bahasa Inggris, ya kan ya. Nanti untuk yang luar. Nanti kalau untuk Pak Konjen sendiri, nanti kita bisa 1 persatu. Silakan. Terkait wawancara untuk konjen asing, saran saya nanti biarkan kami tanya dulu bersedia atau tidak. Nanti kami akan coba tanya. Kadang-kadang ada beberapa yang merasa nggak aman. Biarkan kita coba dekati dulu bagaimana yang mau bertanya. Kami yang akan infokan ke konjen itu. Apakah negara lain juga mengadakan expo juga, Pak? Tidak, cuma Indonesia ya. Karena apa begitu? Pak itu karena memang kita salah satu yang terbesar ya masyarakat Indonesia. Walaupun yang lain juga ada beberapa masyarakat yang signifikan jumlahnya, cuman kita menyadari bahwa kreativitas masyarakat Indonesia yang kayaknya lebih memiliki youtuber dan lain-lain. Silakan Pak Ibu. Mohon maaf Pak, apakah boleh nanti kita waktu mungkin dengan cara kita salah satunya agar
isi konten kita lebih masuk, kita beli barang, kemudian yang ingin saya tanyakan mengambil video ketika pembayaran di kasir. Nanti saya akan coba kepada penyelenggara apakah sekiranya itu memungkinkan. Nanti kalau memang kira-kira nggak masalah, silakan. Kemarin sudah kita tanyakan ke manajernya, malah mereka meminta kita silakan membawa YouTuber ya. Terkait dengan kasir ini kan, itu manajernya mungkin ini terkait di lapangan kan, kasirnya banyak perempuan. Ini terkait ini ya, kebebasan individu lagi nih, karena nggak bisa kita akan coba tanya. Ini harus ditanyakan detailnya ke kasirnya. Jadi kalau untuk menyorot di area lain selain menyorot orang itu nggak apa-apa. Karena ini menyorot orang Saudi kan agak quote-unquote agak sensitif, kita harus menjaga privasi mereka. Jadi kita harus benar-benar tanya dulu. Makanya kita nggak bisa langsung. Walaupun manajernya sudah bilang silakan untuk disorot kegiatan di sini. Cuman pertanyaannya bagus nih, apakah boleh kasir? Nah, kasir ini kan individu yang kita harus hargai kebebasan mereka. Kalau tidak mau disorot itu lain cerita. Oke ya. Lanjut, silakan. Dan mohon maaf lagi Pak, apa boleh kita nanti menyiarkan secara langsung Pak? Oh boleh. Boleh. Nanti mungkin prosesinya kita akan mulai, acara dimulai jam 11. Nanti mungkin proses upacara membuka sekitar 30 menitan kurang lebih. Nah, setelah itu dipersilakan mau syuting ke dalam lagi sampai dengan mungkin sekitar sampai dengan duhur kali. Jadi untuk kita bawa kamera, apakah semua yang pendatang mobil khususnya apakah welcome terhadap kami gitu Pak? Gimana? Untuk misalnya kita ngevlog di dalam lah. Kalau pengelolanya oke, tapi pengunjung kan orang umum yang tidak bisa dikontrol. Nah, pengunjung ini yang harus kita kelola betul-betul. Jangan sampai kita sembarangan menyorot ada orang Saudinya terlalu dekat gitu. Mungkin ya. Jadi intinya seperti ini Pak ya, karena kita setiap hari sudah biasa bikin vlog dan kita sudah tahu bagaimana tekniknya. Ya. Jadi intinya kita kan bukan resmi nih di sini, cuman kita hanya ingin meliput sebisa mungkin kita akan menginformasikan kepada teman-teman PMI bahwasannya sekarang ada produk Indonesia yang sedang dipasarkan di Luluk dan di Sarawak. Ya. Jadi intinya mekanismenya kita akan bikin sendiri, bagaimana sistem kita sendiri, karena ini memang bukan resmi. Ya, dalam tanda kutip Pak. Tanda kutip ya. Iya. Cuma kesannya jangan sampai ada pengunjung merasa nggak nyaman. Betul. Pengunjung lain kan itu di luar kontrol penyelenggara panitia kan. Betul. Tapi ini Pak yang perlu ditekankan, benar kata Mas Sofi, karena kita biasanya kalau meliput apalagi yang dibikin thumbnail itu di kasir, apalagi ada perempuannya, biasanya lebih menarik Pak. Seandainya boleh, lebih baik di kasir itu ada pembayaran. Nanti kita misalnya bikin judul Indonesia mengadakan expo, banyak pemborok, banyak orang yang memborong Intinya kita barang-barang Indonesia gitu ini misalnya. dulu mungkin pamit dulu kepada petugas kasir. Kalau misalnya nanti ada respon baik, nanti kita Ambil ya. Lebih baik nanti dari kami yang bicara Betul. ke panitianya, panitia yang akan meminta anak buahnya kasirnya itu untuk rela dulu. Nah, Itu itu. mungkin itu persiapan salah satunya dari Iya. pihak KJRI. Iya, Oke, kita siap. akan bantu seperti itu. Kalau dulu ya, kalau Sarawak mungkin agak lebih fleksibel, nanti dijelaskan mau apa. Mungkin ini aja Pak, kalau untuk mengenai kasus Pak dan mau nanti yang pria aja dulu Pak. Kalau bisa kasusnya itu dari yang pria Pak, karena kalau wanita ini sensitif. Beberapa kali pengalaman kami itu mereka tidak berkenan. Yang dicari yang sensitif itu Pak, kalau dengan pria Kalau kita pria kurang tertarik ya nyambi kurang tertarik Pak. penontonnya nggak yang dicari Karena sensitifnya itu Pak. Ambil aja sebelah satu Pak kalau untuk wanitanya. Yang Kalau masalah yang tapi yang pasti ini kita biasanya sahabat salam biasa loh. enggak, yang pasti ini sebelum kita ngevlog, kita bikin video, kita pamit terlebih dahulu bahwasanya kita vlogger ingin meliput. Kalau misalnya berkenan, dengan senang hati kita akan liput gitu. Kalau misalnya nggak berkenan, no problem gitu. Baik, kami dari KJRI berusaha untuk memfasilitasi apa yang Bapak-Bapak butuhkan, Bapak dan Ibu butuhkan. Salah satunya tadi kita akan coba Ya, mengkomunikasikan dengan kasir ya. dengan Ada lagi selain kasir? Memang di expo itu Pak, seperti di Lulu tidak ada petugas yang dari Indonesia yang untuk melayani. Kalau dulu tidak, kalau Sarawak iya. Kalau dulu mereka seperti biasa menggunakan tenaga mereka.
Kalau Sarawak kita yang solo exhibition gitu. Nanti akan dijelaskan Pak Rifai. Mungkin bisa langsung ke Pak Sarawak ya, biar nanti bisa nyambung karena sama dengan besok. Silakan Pak Rifai. Terima kasih Pak Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu teman-teman sekalian, khususnya teman-teman YouTuber. Perkenalkan, nama saya Rifai Abbas. Saya staf teknis promosi perdagangan atau kepala ITPC Indonesian Trade Promotion Center. Nah, terkait kegiatan di Sarawak secara garis umum sudah disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Itu secara umum ketentuannya sama kurang lebih dengan yang disampaikan tadi. Nah, cuma mungkin saya akan memberikan informasi-informasi lebih detail terkait dengan acara di Sarawak nanti. Seperti yang sudah disampaikan, jadi acara ini sudah mulai tanggal 29 Juli sampai nanti tanggal 11 Agustus. Nah, acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76. Nah, tema HUT RI kita itu adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, meskipun itu tidak kita sampaikan ke publik di sini. Kemudian untuk teman-teman ketahui bahwa event di Lulu ini, event di Sarawak ini adalah event yang pertama kali kita melakukan promosi atau kita namakan in-store promotion di Lulu. Karena apa? Karena kita melihat juga Sarawak melihat sama-sama bahwa potensi atau peluang produk Indonesia, apalagi melihat jumlah diaspora Indonesia ini cukup besar. Jadi ada mutual benefit ya. Dari kita ingin agar produk-produk Indonesia lebih banyak lagi yang masuk atau listed dijual di supermarket dulu. Nah, dari sisi mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak pengunjung Indonesia yang datang ke Sarawak. Nah, acara ini atau Indonesian Week Festival secara program atau secara agenda in-store promotion itu memang hanya ada atau gate-nya itu kita hanya ada di Sarawak Internasional Sarawak Subdauli ya. Tapi secara program, secara umum artinya promosi ini termasuk diskon-diskonnya ini berlaku di seluruh konter Sarawak yang ada di Arab Saudi. Jadi yang di Jeddah, kemudian termasuk juga yang ada di Madinah. Jadi itu berlaku semua. Nah, bagaimana proses acaranya? Acara ini insya Allah besok akan kita mulai jam 10.30. Nah, jadi mungkin teman-teman seperti untuk agenda hari ini, kita mungkin harus datang lebih awal. Jadi mungkin jam 9 atau jam 9.30 kita sudah di sana. Sampai nanti kurang lebih jam 11.45. Nah, dalam rentang waktu itu nanti kita akan menyediakan adik-adik SIJ untuk memberikan sampling, memberikan giveaway, memberikan percobaan produk gitulah ke pengunjung-pengunjung yang ada. Itu ada 2 waktu pada esok hari itu dari jam 10.30 sampai jam 12 itu ada sampling. Kemudian kita juga buat di sore hari jam 7 malam setelah sholat maghrib sampai jam 11 malam. Jadi kalau teman-teman mau melihat sampling, ada giveaway, itu bisa dilihat bukan hanya pada pagi, juga pada khusus pada acara pada Indonesian Week Festival ini ada kurang lebih 83 produk. 83 produk itu jenis produknya ya, bukan SKU-nya. Kalau SKU-nya bisa ratusan, bisa lebih lagi. Jadi misalnya Tenggo ada rasa coklat dengan ukuran misalnya 200 mg, ada lagi dengan rasa itu variannya lain lagi nih. Akan lebih banyak lagi, mungkin lebih dari 83. Nah, itu macam-macam produknya. Ada di koran kami itu ada bumbu masak itu ada kurang lebih, dan rempah-rempah ada 17, ikan olahan ada 3, sayur dan buah ada 22 jenis, buah 6, sayuran 16, makanan ringan itu ada kurang lebih 20, minuman itu kopi, teh, kemudian agar-agar itu kita masukin ke
Kalsifika itu ada 11, kosmetik 6, kemudian mie pasta kurang lebih ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman youtuber yang telah menyampaikan untuk hadir hari ini. Seperti telah disampaikan oleh Pak Sofyan, Pak Edwin, dan Pak Rifai, memang kita menyelenggarakan event ini di Hulu dan Sarawak itu terkait juga dengan HUT RI yang ke-76. Nanti bila Bapak Ibu bisa melihat bahwa pernak-perniknya itu merah putih melambangkan perayaan HUT RI ke-76 itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rifai detailnya, jadi pada hari ini kita sekitar jam 11 di Hulu, nanti kita bisa kembali ke sana. Itu ada pembukaan dan di Hulu itu tingkatnya ASEAN terkait dengan HUT ASEAN. Kemudian besok sekitar jam setengah 11 di Sarawak, Sarawak mana Pak? Subdauli. Raudhah. Di sana kita setengah 11 juga mengadakan peresmian produk-produk kita. Di situ kita punya stand dengan produk-produk yang telah disiapkan dan mendapatkan diskon. Kemudian lumayan pembelian diskonnya dari 20 sampai 70% kalau nggak salah. Dan produknya nanti di sana. Sebagai informasi juga, Pak Rifai ini adalah kepala Indonesian Trade Promotion Center. Mungkin teman-teman nggak pernah nanti minta kesediaan Pak Rifai karena belum banyak yang tahu juga mungkin masyarakat kita bahwa di Indonesia ini ada wakil dari Kementerian Perdagangan yang mempromosikan produk-produk Indonesia, terutama di Arab Saudi. Mungkin satu saat Pak atau pada kesempatan sekali itu bisa bagus Pak mengunjungi kantor ITTC Pak. Itu lebih bagus di sana. Di display produk-produk Indonesia yang akan masuk di Saudi. Nah, itu menarik, gedungnya bagus, sangat representatif. Mungkin nanti minta kesediaan Pak Rifai untuk diliput secara khusus terkait dengan HUT RI ini. Saya kira itu momennya menarik karena selama ini juga masyarakat Indonesia tuh kurang memahami atau kurang tahu bahwa di sini ada kepala direktur namanya direktur ITTC yang khusus menangani perdagangan. Saja di bawah koordinasi KJR kita. Jadi seperti itu untuk sementara. Mungkin kalau masih ada waktu silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-teman dari Ekodak. Ekodak itu ekonomi dan perdagangan. Anggotanya dari staf fungsi ekonomi dan staf perdagangan. Saya kira itu untuk sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, teman-teman semua. Saya rasa mungkin kita cukupkan dulu ya untuk briefing pagi ini karena ada waktu sekitar 15 menit untuk persiapan sebelum jam 10 kita berangkat. Kalau ada pertanyaan silakan saja bebas ya, kita sambil jalan juga boleh. Sebelum nanti untuk pertanyaan nanti saya tutup dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat bertugas. Sampai jumpa di Hulu ya. Dan Sarawak besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, ini akhirnya alhamdulillah sudah selesai ya acaranya di KJRI Jeddah. Sudah selesai dan terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video-video Asma bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa sahabat ya subscribe, like dan komennya dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma Family tambah berkembang. Saya akhiri dulu sampai di sini, kurang lebihnya Asma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.